Selamat datang di Tiba-Tiba Podcast. Halo Kak Vanin, kali ini kita akan bahas siapa sih? Di podcast kita hari ini, kita akan membahas dan juga mengenalkan ke para pendengar tentang tokoh psikologi wanita yang gak kalah keren dari tokoh-tokoh psikologi lainnya. Yap, betul banget Kak. Tokoh yang kali ini akan kita bahas adalah Karen Horney. Ingat ya, cara penyebutan yang benar itu Karen Horney, jangan sampai salah sebut. Karen Horney lahir di Hamburg dan hidup dari tahun 1885 hingga 1952. Dan teori dan pandangannya sangat mirip dengan Alfred Adler karena dia akan membahas masa lalu, masa kanak-kanak, kemudian hubungan antara anak dan orang tuanya. Dan bersama dengan Adler dan beberapa psikoanalisis lainnya, dia dianggap sebagai neo-Freudian. Dan itu karena dia menyimpang dari teori-teori Freud dengan cara yang berbeda tetapi masih dalam pendekatan psikodinamika. Seperti yang dibilang Kak Kayla, si Karen ini mengeluarkan teori berdasarkan pengalaman masa kecilnya. Nah, ayahnya ini sering berlaku kasar pada Karen, sehingga dia tumbuh dengan rasa benci terhadap ayahnya. Beda dengan ibunya. Ibunya ini seorang penyayang, sehingga Karen ini sangat sayang kepada ibunya. Horney mengeluarkan teori yang mengatakan bahwa kerasnya sikap atau perilaku yang orang tua munculkan kepada anak berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian di masa yang akan datang. Oh iya, tadi sempat disinggung kan kalau si Horney ini menyimpang dari teori Freud. Apa sih yang membedakan teori mereka? Horney menentang keras konsep penis and vi karena merasa pandangan tersebut sangat merendahkan wanita. Ia berpandangan bahwa rasa iri yang dimiliki wanita terhadap pria lebih disebabkan oleh peran pria dalam konstruksi sosial yang selalu superior, sehingga menyebabkan wanita dinomorduakan dan dikesampingkan hak-haknya. Alih-alih setuju dengan konsep penis and vi, Horney mengajukan konsep worm and vi, di mana ia percaya bahwa pria justru mengalami perasaan iri karena mereka tidak bisa mengandung dan melahirkan. Wah, aku juga sependapat banget tuh sama Karen. Apalagi ketika Karen menekankan bahwa sebenarnya nggak ada bukti biologis laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Seperti yang Freud perjuangkan dengan kecemburuan penis yang konon entah bagaimana menjelaskan superioritas laki-laki. Benar. Untung, sekarang teori penis and vi ini udah ditolak dan gak dipakai lagi. Betul banget, Kak. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan teori kepribadiannya si Karen. Jadi si Karen ini mengatakan bahwa sebenarnya seseorang ini tidak diatur oleh prinsip kepuasan, tetapi diatur oleh kebutuhan mereka untuk menemukan rasa aman. Wah, maksudnya gimana tuh, Kak? Jadi gini Kak, menurut Karen ada konsep yang disebut basic hostility yang muncul ketika mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan oleh orang tuanya, di mana dia masih merasa tidak aman dengan dunia. Namun orang tua juga tidak memberikan rasa aman yang cukup untuk anak, sehingga basic hostility ini akan muncul ke permukaan dan akan sangat mempengaruhi kepribadian manusia di masa yang akan datang. Kemudian, basic hostility ini akan berkembang menjadi basic anxiety atau kecemasan dasar karena anak merasa tidak bisa melawan orang tuanya. Padahal dia merasa memiliki permusuhan dasar kepada orang tua. Maka dia akan merasa cemas apakah orang tua bisa memberikan kenyamanan dan keamanan pada diri si anak. Lalu, apa kecemasan ini akan berulang atau gimana ya, Kak? Nah, kecemasan dasar ini akan terjadi terus berulang sehingga akan mempunyai 10 kebutuhan neurotik. Jadi worry naik, jadi anxiety, dan yang parah adalah neurotik. Ketika seluruh aspek dalam kehidupannya membuat dia tidak nyaman, sehingga dia akan punya kebutuhan yang harus dipenuhi agar dia tetap merasa aman di dunia ini.
Wah, aku tahu nih Kak tentang ini. Jadi ada 10 kebutuhan neurotik, yaitu ada 1, kasih sayang dan penerimaan, 2, partner kehidupan, 3, membatasi diri, 4, kekuasaan, 5, mengeksploitasi orang lain, 6, pengakuan sosial, 7, menjadi pribadi yang dikagumi, 8, prestasi pribadi, 9, independensi, dan 10, kesempurnaan. Betul banget Kak Kaila. Nah, 10 kebutuhan neurotik ini akan dikelompokkan menjadi 3 kecenderungan neurotik. Yang pertama, moving towards people atau kecenderungan mendekat, di mana seseorang akan mencoba mendekati orang lain agar dirinya tetap merasa aman. Dia bisa saja berkasih sayang dengan orang lain dan berusaha memiliki orang lain. Yang kedua, moving against people atau kecenderungan melawan, yaitu ketika dia merasa cemas dan neurotiknya aktif, dia akan menyerang orang agar kecemasan di dalam dirinya dapat terobati. Dan terakhir, ialah moving away from people atau kecenderungan menjauh, yaitu ketika dia merasa cemas, dia akan memilih untuk pergi jauh dari orang lain. Gitu, Kak. Wah, menarik banget ya, Kak. Jadi setiap manusia itu punya 3 kecenderungan neurotik ini di dalam dirinya. Orang yang kurang sehat secara psikologi hanya menggunakan satu coping neurotik saja untuk mengatasi setiap kecemasannya. Misalnya, hanya menggunakan kecenderungan menjauh, sehingga setiap ada masalah akan selalu mengurung diri di kamar. Orang yang seperti ini tidak ada fleksibilitas coping dan problem solvingnya kaku dan hanya bergantung pada salah satu saja. Ya, benar. Jadi, kita dikatakan sehat ketika kita kreatif menggunakan coping. Kita dapat memilih kapan kita akan mendekat ke orang lain, kapan akan menjauh, atau kapan akan melawan untuk menghadapi kecemasan itu. Kak, tahu gak sih ada lagi nih teori dari Horney yang gak kalah menarik. Wah, masih ada lagi, Kak. Apa tuh? Kasih tahu dong. Karen Horney membahas tentang tirani keharusan atau tyranny of soul. Sadar gak sih kalau ada satu kata yang bisa membuat kondisi kita rasanya makin buruk? Hah? Kata apa tuh, Kak? Kata itu ialah kata seharusnya. Kata ini cukup berbahaya karena bisa membuat kita berekspektasi tinggi dan ketika gak berhasil membuat kita sedih dan merasa gagal. Nah, Karen Horney dalam teorinya bilang bahwa kita manusia selalu punya 2 buah diri. Diri yang pertama ialah diri kita yang ideal, sosok yang ingin kita capai. Dan diri yang kedua adalah diri yang sebenarnya, lengkap dengan kelebihan dan kelemahan kita. Oh, aku pernah baca juga nih tentang ini. Kalau kita nggak bisa ngebedain diri kita yang ideal dan diri yang sebenarnya, kita bisa rentan banget buat jatuh ke kata seharusnya, yang akan ngebuat kita ngerasa insecure, overthinking, merasa nggak cukup, merasa gagal. Mungkin tanpa sadar kita pernah ngerasain hal ini. Tapi kalau kita ngerasa diri kita gak guna, negatif, dan melabeli diri kita dengan buruk, apa sih yang bisa kita lakuin? Jadi pertama-tama kita harus tanyain ke diri kita sendiri. Kenapa sih kita ngerasa kalau kita harus jadi diri yang seperti itu? Jadi kita tuh karena terlalu sering bergantung dengan kata seharusnya, sampai kita jadi lupa apa sih yang sebenarnya kita mau. Jadi kita bisa mencoba gali lagi apa yang sebenarnya kita mau. Tapi hal ini rasanya lumayan sulit ya, Kak. Kebanyakan orang butuh bantuan dari profesional atau orang lain untuk membantu kita mengenali diri sendiri. Betul banget Kak Kaila, karena kita juga nggak pernah diajarin kan di sekolah tentang hal-hal yang kayak gini. Nah, cara selanjutnya apa ya, Kak? Nah, cara selanjutnya kita bisa mulai ubah kata seharusnya menjadi kata yang lain. Misalnya diganti dengan aku tuh bisa. Aku tuh bisa ngelakuin ini. Aku bisa ngelakuin itu. Kita ganti kata seharusnya jadi kata action. Nah, kalau gini kita jadi punya kontrol penuh akan diri kita dan ngelakuin sesuatu setelah itu. Beda dengan kata seharusnya yang ngebuat kita overthinking dan konotasinya negatif. Biasanya juga jadi bentuk penyesalan.
Wah, keren banget ya Kak teori dari Karen Horney ini. Apalagi kita diajarin gimana mengurangi insecure dan overthinking. Iya kak, relate banget lah ya dengan anak muda zaman sekarang yang sering overthinking ataupun insecure. Terima kasih sudah mendengarkan Tiba-Tiba Podcast sampai akhir. Kami pamit sampai Sampai ketemu ketemu lagi lagi di di episode-episode episode-episode berikutnya. berikutnya. Ada.